Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita mampu melangkahkan kaki dan melambaikan tangan menuju tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama untuk mendekatkan diri atau bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan berdoa setelah azan. Apakah kita mengangkat tangan saat berdoa setelah azan? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa setelah azan ini bisa mencakup dua macam. Yang pertama, doa setelah azan langsung, yaitu doa agar kita bersolawat terlimpahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan doa agar beliau mendapat wasilah yang berarti tempat istimewa di surga, sebagaimana sabdanya, idza sami'tum al-muadzin faqulu mithla ma yaqulu tsumma shallu alaihi fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran thumma sallallahu li alwasilatah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasilata halat lahu asy-syafa'ah. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti ucapannya, kemudian bersolawatlah kepadaku, karena barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah al-wasilah untukku, karena itu adalah tempat di surga yang tidak pantas diberikan kecuali kepada satu orang hamba Allah, dan aku berharap akulah orangnya. Maka barang siapa yang memintakan wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu doa antara azan dan iqamah. Dan ini merupakan doa yang mustajab, sebagaimana sabda beliau, la yuraddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Doa tidak ditolak, yaitu doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Tentang masalah mengangkat tangan saat berdoa, ada kaidah yang sangat bagus yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana yang juga pernah saya uraikan. Beliau membagi doa menjadi beberapa keadaan. Yang pertama, bila ada keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan saat berdoa, maka dianjurkan bagi kita untuk mengangkat tangan saat itu. Contohnya,
saat berdoa meminta hujan, berdoa di Bukit Sofa dan Marwah ketika sa'i, kemudian berdoa saat wukuf di Arafah, berdoa setelah melempar jumroh kubroh di hari yang ke-10, berdoa setelah melempar jumroh sugro dan wusto di hari ke-11, 12, dan 13, dan saat mendoakan mayit ketika berziarah, dan lain-lain. Yang kedua, bila ada keterangan bahwa beliau tidak mengangkat tangan saat berdoa, maka sunahnya tidak mengangkat tangan. Contohnya berdoa saat khutbah Jumat, karena ini diingkari oleh para sahabat pada saat ada seorang sahabat yang berkhutbah Jumat kemudian mengangkat tangan. Jadi pada saat khutbah Jumat bukan mengangkat tangan, akan tetapi mengacungkan jari telunjuknya ke atas, sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Keadaan yang ketiga, bila yang tampak atau zahir dari dalil beliau tidak mengangkat tangan saat berdoa, maka kita juga tidak mengangkat tangan. Contohnya saat membaca doa istiftah dalam sholat, berdoa saat sujud, berdoa saat duduk di antara dua sujud, berdoa saat tasyahud akhir, ketika istighfar memohon ampun setelah salam, berdoa ketika akan masuk toilet, dan berdoa setelah keluar dari toilet, dan lain-lain. Keadaan yang keempat, selain tiga keadaan di atas, yaitu bila tidak ada keterangan baik tentang mengangkat tangan atau tentang tidak mengangkat tangan, maka sunnahnya mengangkat tangan karena ini adalah hukum asal dalam berdoa. Ini juga termasuk dalam adab berdoa dan termasuk sebab mustajabnya sebuah doa. Contohnya berdoa ketika selesai wudhu, berdoa ketika hujan turun, berdoa ketika sedang berpuasa atau pada saat kita berbuka puasa, berdoa ketika kita sedang safar, dan lain-lain. Termaktub dalam Majmu' Fatawa Al-Utsaimin. Yang menjadi permasalahan, lalu bagaimana dengan doa setelah azan? Jika kita melihat dalil-dalil yang menjelaskan tentang dianjurkannya berdoa setelah azan, maka kita akan dapati tidak adanya keterangan tentang mengangkat tangan atau tidak. Sehingga itu termasuk dalam keadaan doa yang keempat dan dianjurkan untuk mengangkat tangan. Sayangnya banyak orang saat berdoa setelah azan tidak mengangkat tangan, bahkan bisa jadi mereka mengingkari orang yang mengangkat kedua tangannya saat berdoa setelah azan. Padahal secara kaidah itu masuk dalam jenis doa yang keempat. Termaktub dalam Majmu' Fatawa Al-Utsaimin. Keterangan yang senada dengan ini juga disampaikan oleh Syekh bin Baz dalam Majmu' Fatawa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari uraian di atas bisa diambil pelajaran bahwa menurut Syekh Al-Utsaimin dan Syekh bin Baz bahwa mengangkat tangan pada saat doa setelah azan termasuk kategori keadaan yang keempat, sehingga dianjurkan untuk mengangkat tangan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, mengingkari tentang hal itu. Karena di dalam riset ilmiah dan fatwa Arab Saudi menerangkan yang disyariatkan setelah azan, yaitu menjawab adzan dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah mengucapkan apa yang diriwayatnya, yang ada riwayatnya. Allahumma robba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammada lil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamal mahmudal ladzi wa'addah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah
dan fadilah kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan. Inilah maksud doa yang dimaksud dalam riwayat yang pertama kali sudah saya bacakan tadi. Sebab itu telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Jabir bin Abdullah bin Al-Ansari radhiyallahu anhuma di kitab Bukhari. Dan tanpa disebutkan mengangkat tangan, karena mengangkat tangan tidak disebutkan pada momen ini, maka melakukannya termasuk hal yang dilarang. Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas selaku Ketua Komite, Soleh Al-Fauzan selaku anggota, Syekh Abdul Aziz Alu Syekh selaku anggota, Bakar Abu Zaid selaku anggota, yaitu ini termaktub dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Jadi dari pendapat ini bahwa mengangkat tangan termasuk yang dilarang karena di dalam hadis tersebut tidak dijelaskan. Tetapi dalam kaidah, ketika kita mengacu pada kaidah tentang berdoa, maka di antara salah satu adab berdoa adalah mengangkat tangan. Dan jika di dalam sebuah riwayat atau hadis-hadis Nabi tidak ditemukan bahwa itu termasuk yang dilarang atau dianjurkan, maka termasuk kategori yang keempat, yaitu boleh mengangkat tangan. Sebagaimana pendapat Syekh Al-Utsaimin dan Syekh bin Bas secara pribadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.